Saya mau bicara tentang sikap Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang terlalu mencela-mencele dalam banyak hal. Tapi yang mau saya bicarakan kali ini adalah sikap beliau terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tahun lalu kita mendengar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Dan akhirnya mereka memenangkan Pilpres. Kita mengetahui dulu pendapat Pak Jokowi ketika putusan itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana saat itu masih ada Paman Usman, pamannya Gibran, iparnya Jokowi yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Dan Pak Jokowi clear statementnya menyatakan bahwa kita hormati keputusan MK karena itu adalah final dan mengikat. Itu pernyataan Pak Jokowi kala itu, dan itu keputusan menguntungkan bagi Gibran, bagi Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang ketika Mahkamah Konstitusi nomor 60 dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana Paman Usman, ipar Jokowi, tidak lagi ada di sana sebagai ketua, Pak Jokowi berkomentar berbeda ketika Badan Legislasi DPR ingin menganulir putusan itu melalui revisi Undang-Undang Pilkada yang sangat ekspres, sangat kilat, sangat dipercepat. Pak Jokowi berkomentar menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara. Presiden dalam hal ini telah mengambil sikap dan posisi membiarkan Mahkamah Konstitusi dan DPR berkonflik tentang kewenangan. DPR dan Mahkamah Konstitusi sengaja dibiarkan oleh Jokowi berbenturan tentang undang-undang dan hukum. Jokowi lupa kalau dia menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final mengikat. Tetapi sekarang ketika putusan itu merugikan dia, merugikan anaknya Kaisang, maka terlihat jelas meskipun ucapannya mengatakan menghormati semua lembaga negara, tetapi tendensi dari statement beliau adalah mengarah kepada mendukung upaya yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI untuk mensahkan undang-undang pilkada yang kemudian menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Seorang presiden seharusnya tidak bersikap seperti itu. Seorang presiden harusnya bersikap konsisten dan menunjukkan bahwa seorang presiden itu melaksanakan sumpah jabatannya, yaitu melakukan undang-undang seluruh-seluruhnya dan setegak-tegaknya. Dalam hal ini Pak Jokowi tidak melakukan undang-undang seluruh-seluruhnya dan setegak-tegaknya, tetapi melakukan segala sesuatunya itu sesuai kepentingan dan sesuai hasrat-hasrat politiknya. Saya prihatin kali ini kita mendapat seorang presiden yang terlalu mencela-mencele, tidak punya konsistensi, dan mungkin ketidakkonsistenan ini berasal dari ketidakpahaman Jokowi tentang ketatanegaraan, ketidakpahaman Jokowi tentang struktur lembaga-lembaga negara kita, dan ketidakpahaman Jokowi tentang kewenangan masing-masing lembaga. Untuk apa ada Mahkamah Konstitusi kalau putusannya bisa dianulir oleh DPR? Harusnya Pak Jokowi berpikir di situ. Pak Jokowi juga harus mampu membedakan mana keputusan politik, mana keputusan hukum. Kita adalah negara hukum, bukan negara parlemen. Harusnya hukumlah yang kita ikuti dan bukan parlemen. Buktinya, meskipun dulu ketika putusan 90 keluar yang menguntungkan Gibran, semua berupaya menolak, tetapi pada akhirnya semua mengikuti putusan itu karena semua menghormati Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa sekarang ketika putusan 60 keluar merugikan Jokowi, merugikan Kaisang, Pak Jokowi tidak mengambil sikap menyatakan yang sama, keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Jadi Pak Jokowi terlalu mencela-mencele, tidak punya sikap, tidak punya konsistensi, dan tidak layak menjadi pemimpin karena akan membawa bangsa ini terombang-ambing, olang-oleng. Negeri ini butuh pemimpin yang kuat, yang berkarakter, yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan hukum, dan tidak molang-moleng seperti Pak Jokowi. Semoga bangsa Indonesia tidak lagi pernah memiliki seorang presiden seperti Pak Jokowi.